Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang rasanya kita semua sudah kenal lah ya, Pancasila. Betul. Tapi sumber yang ada di depan kita ini mengajak kita melihatnya dengan cara yang sama sekali beda. Jadi bukan sebagai 5 sila yang kita hafal mati buat ujian sekolah. Bukan hafalan lagi ya. Bukan, tapi sebagai sesuatu yang hidup, sebagai way of life, atau ya pandangan hidup. Jujur deh, pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, di tengah gempuran tren global, semua perubahan di sekitar kita, apa Pancasila ini masih benar-benar relevan? Atau jangan-jangan cuma jadi pajangan di dinding kantor pemerintahan? Nah, misi kita hari ini adalah, kita akan coba menemukan kembali jiwanya, kita akan bedah, kenapa sih konsep ini begitu fundamental, dari mana akarnya, apa saja tembok besar yang menghalanginya hari ini, dan gimana caranya kita bisa menghidupkannya lagi. Tepat sekali. Dan ini bukan sekedar nostalgia ya. Sumber yang kita bedah ini menarik karena memposisikan Pancasila itu bukan sebagai dogma kaku yang ibaratnya turun dari langit. Oke. Melainkan sebagai sebuah sistem nilai yang digali dari dalam bumi pertiwi kita sendiri, dari budaya asli bangsa kita. Jadi yang akan kita lihat nanti adalah semacam pertarungan sebuah ideologi yang lahir dari kearifan lokal melawan tantangan-tantangan yang super modern. Wow, pertarungan antara identitas dan zaman ya? Iya, baik dari tekanan di dalam maupun dari serbuan pengaruh luar. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar kalau gitu. Kenapa sih kita, entah sebagai mahasiswa, profesional, atau warga negara biasa, perlu repot-repot mikirin Pancasila sebagai pandangan hidup? Bukannya cukup kita jadi orang baik saja? Nah, argumen utamanya ternyata jauh lebih dalam dari sekedar menjadi orang baik. Setiap bangsa yang mau berdiri kokoh, yang punya arah, punya tujuan yang jelas, itu mutlak butuh pandangan hidup. Semacam kompas moral gitu ya? Betul, kompas moral kolektif. Kalau nggak ada itu, sebuah bangsa bisa gampang sekali terombang-ambing. Dan khusus untuk generasi muda nih, penekanannya bukan lagi pada hafalan, tapi pada sesuatu yang disebut menumbuh kembangkan aras pikir. Aras pikir, oke. Artinya, Pancasila itu seharusnya menjadi kerangka kerja mental kita, mental framework, untuk menavigasi kompleksitas hidup. Jadi ini bukan tentang apa yang harus dipikirkan, tapi bagaimana cara berpikir. Mental framework, saya suka istilah itu. Jadi ini semacam sistem operasi untuk berpikir sebagai bangsa Indonesia, bukan cuma aplikasi hafalan. Persis. Dan ini sejalan dengan gagasan bahwa Pancasila itu kan hasil pemikiran para pendiri bangsa yang luar biasa, bukan? Betul. Dan bukan sekedar pemikiran biasa. Prosesnya itu adalah kristalisasi dari perdebatan filosofis yang sangat mendalam. Mereka itu tidak sedang mencari kompromi politik murahan loh. Oke. Mereka sedang mencoba menyaring esensi dari ribuan tahun sejarah dan budaya Nusantara jadi 5 prinsip inti. Jadi ketika kita membicarakannya sebagai kerangka berpikir, kita sebenarnya sedang menghormati kedalaman intelektual dan spiritual dari proses kelahirannya itu. Tunggu dulu, ini ada satu kutipan yang benar-benar mengubah cara saya memandang semua ini. Dari Soekarno sendiri. Yang mana tuh? Beliau bilang, dan ini saya kutip langsung ya, "Aku tolak dengan tegas ucapan Profesor Notonegoro bahwa aku adalah pencipta Pancasila." Ini kan luar biasa, orang yang paling identik dengan Pancasila justru menolak disebut penciptanya. Persis. Dan kelanjutannya bahkan lebih kuat lagi. Soekarno itu pakai analogi bahwa ia bukanlah seorang pencipta. Melainkan seorang penggali. Ia merasa tugasnya itu hanya menggali kembali harta karun yang sudah lama terpendam. Nilai-nilai Pancasila itu, menurut beliau, sudah hidup dan berakar dalam masyarakat Nusantara, tapi sempat terbenam selama 350 tahun oleh kolonialisme. Wow! Tugasnya adalah mengangkatnya kembali ke permukaan, membersihkannya, lalu menyajikannya lagi kepada bangsa Indonesia sebagai milik mereka yang sejati. Wow! Analogi penggali itu mengubah segalanya. Artinya Pancasila bukan ideologi yang diciptakan di ruang rapat oleh sekelompok elit di tahun 45.
Bukan sama sekali. Tapi ini adalah sesuatu yang organik, yang sudah jadi bagian dari DNA budaya kita. Kayak gotong royong, musyawarah, spiritualitas, semua itu kan sudah ada di desa-desa, di komunitas-komunitas, jauh sebelum negara ini lahir. Benar begitu? Tepat sekali. Implikasi dari analogi itu sangat fundamental. Ini memberikan Pancasila legitimasi historis dan kultural yang tidak dimiliki banyak ideologi lain di dunia. Ini bukan barang impor. Bukan dari barat, bukan dari timur. Betul. Ini adalah cerminan dari kepribadian bangsa. Makanya, secara teori, harusnya Pancasila terasa sangat alami dan mudah untuk kita jalani, karena ia adalah cerminan diri kita sendiri. Seharusnya. Nah, disitulah letak ironinya kan. Kalau memang ini cerminan diri kita, kenapa rasanya sekarang makin sulit ditemukan dalam praktek sehari-hari? Kenapa nilai-nilai luhur itu terasa makin luntur? Di mana letak masalahnya? Disinilah kita masuk ke jantung persoalan. Menurut analisis ini, tugas generasi kita bukan lagi merumuskan, karena itu sudah selesai. Oke. Tugas kita adalah mengaktualisasikan. Dan proses aktualisasi ini sifatnya sangat personal, sangat subjektif. Kembali ke kesadaran dan pilihan masing-masing individu. Tapi sebelum kita bisa memilih, kita harus sadar dulu apa saja yang jadi penghalangnya. Penghalangnya ya? Dan penghalangnya ini ternyata datang dari dua arah, dari dalam dan dari luar. Oke, ini bagian yang penting. Mari kita urai satu persatu, kita mulai dari tantangan internal dulu. Apa saja sih yang menghambat dari dalam negeri sendiri? Yang pertama, dan ini mungkin yang paling berat, adalah beban sejarah atau stigma dari era Orde Baru. Kita nggak bisa pura-pura lupa bahwa selama 32 tahun, Pancasila pernah dijadikan semacam alat politik. Ah ya. Ia ditafsirkan secara tunggal oleh penguasa untuk melegitimasi kekuasaan dan membungkam lawan politik. Akibatnya, bagi sebagian generasi, Pancasila jadi terasa seperti alat indoktrinasi yang mengekang, bukan nilai luhur yang membebaskan. Jadi ada semacam alergi atau sinisme gitu ya? Betul, ada semacam trauma kolektif dan skeptisisme yang diwariskan. Setiap kali dengar kata Pancasila yang kebayang malah penataran P4 yang membosankan atau slogan-slogan kosong. Tapi bukankah reformasi seharusnya sudah menyembuhkan itu? Seharusnya begitu, tapi ini membawa kita ke tantangan internal kedua, liberalisasi politik pasca reformasi. Salah satu langkah penting saat itu, yang diambil oleh Presiden B.J. Habibie, adalah menghapuskan aturan yang menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua organisasi. Tujuannya bagus kan? Untuk demokrasi. Tujuannya sangat mulia, tentu, untuk membuka keran demokrasi. Tapi ada konsekuensi yang mungkin tidak terduga. Ini membuka ruang yang sangat lebar bagi ideologi-ideologi lain untuk tumbuh subur dan bahkan bersaing langsung dengan Pancasila, terutama ideologi yang berbasis agama atau yang transnasional. Jadi niatnya baik untuk kebebasan, tapi efek sampingnya Pancasila jadi kehilangan posisi sentralnya dan harus bersaing di pasar bebas ideologi. Bisa dibilang begitu. Dan ini diperparah oleh tantangan internal ketiga, desentralisasi dan otonomi daerah. Lagi-lagi tujuannya baik, yaitu pemerataan pembangunan. Iya. Tapi salah satu dampaknya adalah menguatnya sentimen kedaerahan, yang kadang disebut etnonasionalisme. Semangat putra daerah atau identitas suku dan lokal menjadi jauh lebih kuat. Jika tidak dikelola dengan baik, ini bisa mengikis rasa kebangsaan. Orang lebih merasa sebagai orang Jawa, orang Batak, atau orang Bugis daripada merasa sebagai orang Indonesia. Jadi loyalitas pada identitas lokal bisa lebih dominan ya? Betul, lebih dominan daripada loyalitas pada identitas nasional yang diikat oleh Pancasila. Itu baru dari dalam saja sudah 3 masalah besar ya. Trauma masa lalu, kompetisi ideologi, dan menguatnya sentimen kedaerahan. Rasanya pondasi di dalam sudah cukup goyah. Saya jadi membayangkan badai dari luar yang datang. Wah, pasti dampaknya lebih parah lagi. Tepat. Dan badai dari luar itu mungkin yang paling kita rasakan efeknya setiap detik. Yang pertama dan paling jelas adalah globalisasi. Tentu. Globalisasi menciptakan apa yang disebut sebagai kehidupan tanpa batas. Kita bisa sarapan sambil nonton berita dari New York, makan siang sambil meeting dengan klien di Singapura, dan malamnya nonton serial drama dari Korea. Dunia di ujung jari. Iya, identitas kita menjadi cair dan terhubung dengan dunia global. Akibatnya, konsep identitas nasional yang terikat pada batas geografis menjadi semakin kabur. Dan kelanjutannya sudah pasti kan? Ketika dunia terasa begitu dekat, budaya kita sendiri jadi terasa ketinggalan zaman. Itulah tantangan eksternal yang kedua.
kecenderungan untuk lebih mengagumi dan mengadopsi budaya asing. Ini bukan hal baru, tapi internet dan media sosial mengakselerasinya secara gila-gilaan. Betul, K-pop, film Hollywood, fashion dari Eropa, makanan dari Jepang, semua itu seringkali dianggap lebih keren, lebih modern, dan lebih bergengsi. Sementara budaya sendiri, Harus berjuang keras. betul, harus berjuang keras hanya untuk sekedar bertahan. Terjadi semacam krisis kepercayaan diri budaya. Oke, jadi identitas nasional kabur, budaya lokal tergerus? Apa ada lagi yang lebih fundamental dari itu? Ada. Tantangan eksternal ketiga adalah yang paling fundamental, yaitu masuknya paham atau ideologi asing yang secara nilai mungkin tidak cocok atau bahkan bertentangan langsung dengan Pancasila. Contohnya apa? Analisis ini menyebut beberapa, kapitalisme yang bisa mendorong individualisme ekstrim, liberalisme yang terkadang kebablasan, hingga radikalisme fundamentalisme agama yang menawarkan identitas alternatif yang eksklusif. Paham-paham ini bukan sekedar tren, tapi mereka menawarkan cara pandang dunia yang utuh, yang kalau nggak disaring bisa menggeser fondasi kita. Secara perlahan tapi pasti. Betul. Jadi kalau saya coba rangkum ya, dari dalam kita punya luka masa lalu dan perpecahan. Dari luar, kita dihantam tsunami globalisasi, krisis kepercayaan diri, dan serbuan ideologi alternatif. Daftarnya panjang sekali. Ini bikin saya bertanya, jadi apa artinya semua ini? Apa kita harus pasrah saja dan mengakui bahwa Pancasila mungkin memang sudah tidak sanggup lagi? Justru di titik inilah argumennya berbalik. Setelah memaparkan semua tantangan yang suram itu, solusinya ternyata bukan dengan membuat aturan baru yang lebih ketat. Bukan program pemerintah yang megah juga. Bukan. Jalan keluarnya justru kembali ke sesuatu yang sangat personal dan organik. Kuncinya bukan paksaan atau indoktrinasi gaya lama, melainkan habituasi, pembiasaan. Habituasi, pembiasaan, konsep yang sederhana tapi sepertinya sulit sekali dilakukan. Maksudnya gimana tuh secara konkret? Bagaimana kita bisa membiasakan sesuatu yang sebesar Pancasila? Penjelasannya di sini membaginya menjadi 3 jalur yang harus berjalan bersamaan. Pertama, melalui edukasi. Oke. Tapi ini harus jadi revolusi total dari cara kita mengajar Pancasila. Bukan lagi kelas yang isinya menghafal tanggal dan butir-butir sila yang bikin siswa ngantuk. Jadi bukan lagi P4 yang bikin bosen ya? Bukan. Edukasi di sini harus kontekstual dan praktis. Misalnya, membahas sila keadilan sosial dengan studi kasus ketimpangan ekonomi di sekitar sekolah, atau membahas sila persatuan dengan menganalisis hoaks yang memecah belah di media sosial. Jadi menghubungkan nilai abstrak dengan masalah nyata yang dihadapi anak muda. Masuk akal. Lalu yang kedua? Kedua, melalui sosialisasi. Ini artinya membawa Pancasila keluar dari ruang kelas dan buku teks ke tengah-tengah denyut nadi masyarakat. Membumikan Pancasila ya? Betul. Nilai-nilai itu harus tercermin dalam kegiatan komunitas, di kantor, bahkan di grup WhatsApp. Gotong royong itu bukan teori, tapi praktek saat ada tetangga yang butuh bantuan. Musyawarah itu bukan cuma di sidang DPR, tapi juga saat rapat RT. Jadi bagian dari napas kehidupan sehari-hari. Persis. Edukasi yang relevan, sosialisasi yang membumi. Keduanya penting, tapi sepertinya ada satu lagi yang jadi penentu segalanya. Benar sekali, jalur ketiga ini digambarkan sebagai yang paling kuat, paling menentukan, dan paling krusial, yaitu keteladanan. Keteladanan. Peran para pemimpin di semua level, dari presiden hingga ketua RT, dari CEO perusahaan hingga influencer di media sosial, dari guru hingga orang tua dalam memberikan contoh nyata. Analisis ini seolah ingin berteriak bahwa tanpa contoh konkret yang bisa dilihat mata, maka semua edukasi dan sosialisasi itu cuma jadi omong kosong. Slogan di spanduk kalah sama satu tindakan nyata ya. Kalah telak. Keteladanan. Ini yang paling sulit karena menuntut konsistensi antara ucapan dan perbuatan. Dan di zaman sekarang, di mana semua orang bisa melihat semua hal, kepalsuan itu gampang sekali terbongkar. Tepat. Krisis terbesar kita mungkin bukan krisis ideologi, tapi krisis keteladanan. Kita haus akan contoh nyata orang-orang yang hidup sesuai dengan nilai-nilai yang mereka ucapkan. Jadi kalau kita tarik benang merahnya dari obrolan kita barusan, perjalanan kita hari ini dimulai dari pertanyaan soal relevansi Pancasila. Kita menemukan jiwanya bukan hafalan, tapi kerangka berpikir yang digali dari akar budaya kita sendiri.
Perjalanannya ternyata tidak mulus, dihantam badai dari dalam berupa trauma sejarah dan dari luar oleh arus globalisasi. Tapi solusinya ternyata bukan sesuatu yang canggih. Solusinya adalah kembali ke dasar, membiasakan nilai-nilai itu melalui pendidikan yang nyata, sosialisasi yang hidup, dan yang terpenting, keteladanan yang tulus. Sebagai penutup, ada kutipan dari B.J. Habibie di sini yang rasanya kena banget. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Usaha untuk membiasakan? Betul, usaha untuk membiasakan inilah yang tampaknya menjadi kunci. Betul. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran terakhir, untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Sumber ini begitu menekankan pentingnya keteladanan. Sekarang pertanyaannya begini, di era digital ini, di mana setiap orang bisa menjadi panutan di lingkaran pengaruhnya masing-masing, lewat media sosial? Ya, semua orang bisa jadi influencer? Benar. Seperti apa sebetulnya bentuk keteladanan Pancasila yang paling otentik dan efektif hari ini? Bukan keteladanan versi pidato pejabat yang kaku, tapi keteladanan yang bisa menjawab sinisme anak muda, yang bisa menginspirasi tanpa terasa menggurui, yang relevan di tengah hiruk-pikuk dunia maya. Mungkin menemukan jawaban dari pertanyaan itulah pekerjaan rumah kita bersama yang paling mendesak.